Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai earning management dan insider trading. Next. Di bawah ini merupakan link untuk PPT earning management dan insider trading dari kelompok 5 dan link video paparan yang akan di-upload di YouTube nantinya selesai paparan. Next. Berikut adalah dosen dan pengampu di mata kuliah etika bisnis dan profesi, yaitu Bapak Agus Kusmana, SEMM. Dan ini adalah anggota dari kelompok 5 atau kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya, Denta Sawat dengan NIM akhir 232. Selanjutnya ada saya sendiri, Disa Adinta Maulana dengan NIM akhir 214. Dan yang terakhir ada rekan saya, Kinka Kilani dengan NIM akhir 211. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari pembahasan topik tersebut. Sejak dulu hingga kini, dapat dengan mudah kita temui sejumlah perusahaan berbasis nasional hingga perusahaan berbasis multinasional di Indonesia. Mulai dari perusahaan retail, jasa, hingga perusahaan dagang dengan contoh McDonald's dan sejenisnya seperti KFC. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, pembentukan perusahaan startup sedang meningkat dan membawa pengaruh pada pemikiran anak-anak muda di Indonesia. Semakin banyak yang ingin bergelut pada bidang perusahaan rintisan ini, maka generasi muda akan semakin banyak pula yang membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Dana dari investor sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional perusahaan. Sehingga perusahaan rintisan ini bagaimanapun harus mendapatkan suntikan dana. Tetapi tidak semua perusahaan startup akan dilirik oleh para investor. Bahkan di beberapa kasus perusahaan gagal dapat dana karena investor belum melihat adanya potensi perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba jangka panjang, dan tentu saja karena masih rendahnya kepercayaan investor terhadap kinerja dan mutu dari perusahaan. Oleh karena itu, earning management atau manajemen laba digunakan dalam memecahkan permasalahan terkait dengan laba perusahaan. Next. Selanjutnya, apa itu earning management? Earning management adalah tindakan manajemen dalam mempersiapkan laporan keuangan dan transaksi perusahaan yang identik dengan merubah dan merekayasa kinerja ekonomi dalam suatu entitas bisnis untuk berbagai tujuan. Tindakan ini harus sesuai dengan kebijakan akuntansi dan sejalan dengan good corporate governance. Manajemen laba juga dapat diartikan sebagai kegiatan merubah laba yang dilakukan oleh seorang manajer untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan stakeholder atau pemangku kepentingan. Maka dari itu, tidak jarang manajemen laba disalahgunakan oleh manajer karena mereka yang akan diuntungkan apabila adanya rekayasa terhadap informasi keuangan perusahaan. Hasil rekayasa keuangan ini kemudian diberikan untuk menyesatkan investor dan para pemegang saham agar mereka mau menanamkan modal pada perusahaan. Next. Selanjutnya, konsep earning management dalam perspektif bisnis. Manajemen perusahaan menyadari bahwa laba mendapatkan perhatian besar dari para pemangku kepentingan, sehingga pihak manajemen akan membuat laporan perusahaan sebaik mungkin untuk memperlihatkan bahwa keuangan perusahaan itu sehat. Maka dari itu, perusahaan seringkali melakukan praktik earning management yang berguna untuk menarik investor dengan memperlihatkan laporan keuangan perusahaan yang sehat dan terus mengalami peningkatan. Alasan lain perusahaan melakukan rekayasa terhadap kinerja perusahaan karena adanya tekanan dari pasar untuk memenuhi target laba yang telah ditentukan oleh pasar. Dalam perspektif bisnis, tindakan penyalahgunaan jabatan dan posisi tidak hanya terjadi dalam manajemen laba, tetapi pada praktik penjualan informasi emiten yang terjadi dalam dunia pasar modal. Kegiatan ini dilakukan oleh orang yang mengetahui seluk-beluk laporan keuangan, transaksi bisnis, data perusahaan, serta dapat memanipulasi pembentukan saham yang tentu dapat merugikan para pemegang saham. Investor sendiri ingin menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, agar perusahaan dapat keuntungan yang lebih besar ketimbang memilih menanamkan modal pada perusahaan yang laporan keuangannya tidak stabil dan tidak memiliki prospek kenaikan laba untuk jangka waktu pendek dan jangka panjang. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan alat yang dipakai untuk menekan pihak-pihak yang diuntungkan jika melakukan perubahan pada laporan perusahaan, yaitu dengan good corporate governance. Good corporate governance merupakan aturan-aturan serta prinsip yang dibuat untuk mengevaluasi sistem manajemen atau perusahaan agar tidak melewati batas-batas yang ditentukan. Tindakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab
atau responsibilities perusahaan terhadap stakeholder agar perusahaan tetap mengedepankan etika bisnis. Next. Selanjutnya, pengertian earning management. Jadi, pada kesimpulannya, earning management itu merupakan tindakan yang memanfaatkan jabatan sebagai seorang manajer untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan sendiri maupun didasari dengan kepentingan kelompok dengan melakukan rekayasa proses pelaporan keuangan perusahaan secara legal sesuai dengan kebijakan akuntansi maupun ilegal. Next. Lalu ada penyebab terjadinya earning management. Penyebab dari terjadinya earning management didasari oleh dua faktor. Yang pertama ada stakeholder, yaitu perusahaan menyadari bahwa laba menjadi perhatian bagi para stakeholder sehingga pihak manajemen akan membuat laporan perusahaan sebaik mungkin agar keuangan perusahaan terlihat sehat. Dan yang kedua ada tekanan pasar, yaitu adanya tekanan dari pasar untuk memenuhi target laba yang telah ditentukan oleh pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lalu apa tujuan mempelajari earning management. Tujuan mempelajari earning management yang pertama adalah mendapat keuntungan terkait dengan kepemilikan saham manajemen ketika dalam rangka program opsi saham. Dalam program ini, harga pengambilan opsi saham biasanya ditentukan pada saat penawaran program. Hal ini mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba sebelum tanggal hibah. Opsi ini menurunkan laba dan mempengaruhi harga saham. Dengan demikian, manajemen dapat menerima opsi pada waktu harga saham relatif rendah. Dengan mempelajari hal ini kita dapat mengetahui itu. Dan yang kedua, agar kita semua mengetahui bahwa sebagai seorang manajer kita tidak boleh memanfaatkan posisi tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi dan mengambil keuntungan stakeholder atau pemangku kepentingan. Tidak jarang manajemen laba disalahgunakan oleh manajer karena mereka yang akan diuntungkan apabila adanya rekayasa terhadap informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu insider trading. Insider trading adalah merupakan suatu praktik ilegal dalam dunia investasi di mana seorang investor mendapatkan informasi yang pasti mengenai peluang keuntungan dalam transaksi jual beli saham. Kepastian informasi tersebut bersumber dari pihak di perusahaan yang terkait. Insider trading juga dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan dasar informasi yang telah diketahui terlebih dahulu sebelumnya. Informasi tersebut diinformasikan kepada publik dengan tujuan mendapatkan keuntungan jalan pintas atau short swing profit di pasar modal. Selanjutnya, beberapa faktor yang memengaruhi insider trading. Yang pertama ada faktor tekanan berupa perubahan harga saham. Yang kedua ada faktor kesempatan karena aturan hukum yang belum bisa diterapkan secara tegas serta kurangnya pengawasan. Yang ketiga ada faktor rasionalisasi karena harga saham yang dipengaruhi oleh informasi yang ada. Dan yang terakhir faktor kapabilitas karena para pelaku insider trading sebenarnya ialah orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan sehingga memiliki informasi yang dibutuhkan. Atas dasar inilah orang-orang yang bekerja dalam perusahaan mempunyai kapabilitas untuk menjadi insider trading. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan insider trading dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan yang dimana pihak yang memiliki informasi yang tidak diakses oleh publik dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu, insider trading dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan publik pada umumnya kepada perseroan. Praktik insider trading ini jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal, di mana dijelaskan bahwa orang dalam atau insider trading, insider dari perusahaan publik yang memiliki informasi dilarang untuk melakukan pembelian atau penjualan emiten atau perusahaan publik yang dimaksud kepada perusahaan lain yang melakukan transaksi efek dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Disebut pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan termasuk juga dalam
kategori praktik curang, unfair trading, dan kejahatan pasar atau market crime. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas yaitu contoh dari kasus earning management. Yaitu ada PT Toshiba bahwa dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan panel tersebut mengatakan tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelambungkan laba usaha Toshiba sebesar 151,8 miliar yen atau setara dengan 15,85 triliun rupiah sejak tahun 2008. Panel yang dipimpin oleh mantan jaksa di Jepang itu mengatakan bahwa eksekutif perusahaan telah menekan unit bisnis perusahaan, mulai dari unit personal komputer sampai ke unit semikonduktor dan reaktor nuklir untuk mencapai target laba yang tidak realistis. Manajemen biasanya mengeluarkan tantangan target yang besar yaitu sebelum akhir kuartal atau tahun fiskal. Hal ini mendorong kepala unit bisnis untuk menggoreng catatan akuntansinya oleh Simbolon pada tahun 2015. Selanjutnya itu ada itu contoh kasus insider trading. Seorang pemegang saham bernama Ahmad memiliki seorang kerabat bernama Zaki yang bekerja di salah satu PT bernama Jaya yang memiliki jabatan yang cukup tinggi sebagai direktur. Sebagai seorang direktur perusahaan, tentu Zaki mengetahui informasi bahwa perusahaan PT Jaya akan melakukan aksi buyback dengan harga per lembar saham adalah Rp30.000. Diketahui bahwa harga saham ini lebih tinggi dari pada sebelumnya, yaitu Rp24.000 per lembar saham. Dengan adanya informasi tersebut, Ahmad memprediksi bahwa hal tersebut bisa meningkatkan harga saham perusahaan PT Jaya. Setelah memperoleh informasi tersebut, Ahmad pun langsung melakukan pembelian saham PT Jaya dan akan menjualnya lagi jika harga saham di PT Jaya sedang melonjak tinggi. Dari hal tersebut, tentunya Ahmad nantinya akan memperoleh banyak keuntungan dari kegiatan jual beli saham di PT Jaya. Tetapi Ahmad dan kerabatnya Zaki membuat suatu kesepakatan antara pemegang saham dengan direktur PT Jaya terkait informasi rahasia tersebut. Kesepakatan itu dilakukan di mana Ahmad membagi sebagian keuntungan yang didapatkannya kepada Zaki. Kesempatannya ini dibuat sebagai rasa terima kasih dari Ahmad atas kebaikan Zaki karena telah memberikan informasi penting terkait PT Jaya kepada dirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis 4P perusahaan yaitu dari PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk atau Mayora Group adalah salah satu company bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Perusahaan yang berlokasi di Tangerang dengan pabrik berlokasi di Tangerang dan Bekasi, serta kantor pusat perusahaan berlokasi di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya nomor 21 di Jakarta. Yaitu pada analisis seluruhan pada perusahaan PT Mayora Tbk ini, pertama ada produk harus menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Mayora senantiasa berpedoman tinggi terhadap kualitas, diferensiasi, dan inovasi produk, sehingga dapat menjaga kepercayaan konsumen dan menjaga kompetitif edge. Yang kedua ada proses sangat dibutuhkan untuk membentuk konsistensi dalam brand building dengan berbasis pada proses bisnis yang terstruktur. Mayora lebih cepat dan efektif dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, produk pun lebih tepat dan cepat sampai ke konsumen. Yang ketiga ada people, aset terbesar bagi perusahaan, yaitu sumber daya manusia atau SDM yang bertalenta dan andal adalah aset yang secara strategis dapat menjaga ekosistem perusahaan guna mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Alhasil, Mayora pun berani berinvestasi pada SDM di pasar global, yaitu high profile local talent recruitment. Yang keempat ada Flash, pabrik telah disebutkan di profil Mayora ini, pabrik berlokasi di Tangerang dan Bekasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh analisis 7P perusahaan Tokopedia. Ini perusahaan jasa. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai produk. Tokopedia berperan sebagai perantara dan tidak memiliki produk tersendiri. Tetapi Tokopedia dapat mengunggah produk dan membuat toko untuk para penjual yang ingin menjual produk mereka di platform tersebut. Tokopedia juga menyediakan fasilitas untuk para Tokopedia users untuk membagikan pengalaman dan juga keluhan mengenai toko dan produk dari toko tersebut dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat memahami mengenai transaksi penjualan,
Pengguna juga dapat mengakses pada website www.tokopedia.com dan di aplikasi Tokopedia-nya langsung. Yang kedua yaitu ada price. Tokopedia memiliki fitur yang memudahkan para pengguna untuk mengurutkan tingkat harga produk dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Para pengguna juga dapat memilih produk sesuai dengan yang mereka inginkan dan sesuai dengan kelas ekonomi masing-masing pengguna. Hal inilah yang membuat Tokopedia sebagai platform jual beli online yang dapat menyediakan berbagai jenis produk dari berbagai harga. Yang ketiga ada promotion, salah satu strategi dari marketing Tokopedia yang unik dan menarik perhatian publik adalah mengontrak artis atau menjadi brand ambassador Tokopedia. Mengundang brand ambassador ini merupakan marketing melalui iklan televisi. Televisi memiliki jangkauan yang luas sehingga banyak digunakan sebagai media periklanan sehingga Tokopedia menggunakan media tersebut sebagai strategi marketing untuk mempromosikan perusahaan dan meningkatkan peluang bisnis. Keempat, yaitu ada Plus. Tokopedia merupakan perusahaan jasa yang memakai sistem e-commerce. Sehingga pada aspek Plus, Tokopedia menawarkan kemudahan berjualan dengan 4 komponen yang telah tersedia. Salah satunya adalah store atau marketplace yang dapat dibuat pada aplikasi resmi dari Tokopedia. Karena Tokopedia merupakan pihak ketiga yang menyambangi antara pembeli dan penjual di seluruh Indonesia secara online dan memakai model jual beli yang lebih modern. Tokopedia dapat dibilang melebihi dari lokasi yang strategis, tetapi memiliki bisnis yang dapat dijangkau seluruh penjual dan pembeli dalam satu kota. Yang kelima ada people, untuk menjadi nakama atau sebutan dari karyawan Tokopedia yang membutuhkan tahapan proses yang tidak sedikit. Tahapan tersebut adalah yang pertama adalah pendaftaran online, lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok, lalu jika lulus akan dihadapkan pada wawancara dengan HRD. Yang keenam itu ada proses. Tokopedia membuat rancangan jual beli yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Proses untuk melakukan pembelian pada aplikasi dapat dilakukan setelah Anda memilih barang yang akan dibeli. Setelah itu melakukan pengisian data dan prosedur lainnya yang dibutuhkan. Setelah lengkap semua pengisian prosedur, maka Anda hanya tinggal menunggu paket ini diantar sampai ke lokasi tujuan. Yang kedua adalah physical evidence, bukti fisik physical evidence dari Tokopedia adalah bentuk bangunan dan properti, yaitu di Jakarta bernama Tokopedia Tower. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.